Hi everybody, back with me again. Today is a new guest with Miss Anita today ya. Nanti Miss Anita bakal kenalan sama kita. Nanti bakal ada cerita-cerita juga sedikit ya, as usual from us. And anyways, Miss Anita, could you please introduce yourself? Tell them a little bit about you. Okay, hi guys. I'm Miss Anita, and I'm the teacher in IONS International Education, particularly in Real English. And I teach private classes and also regular classes, and starting from kids classes, teenagers, and also university students And adults as well. and adults, yeah. So all levels. All levels. All levels. Yeah. Jadi Miss Anita ini emang terkenal biasa ngajarinnya banyak guys, age groupsnya, and like you're especially good with kids, I've heard. Yeah. Yeah. I mean, that is actually one thing I really admire from you, or like the stories I've heard about you adalah Miss Anita tuh kalau sama anak kecil sabar banget katanya. Karena I know that actually teaching kids itu melelahkan kan ya Miss. It's actually sangat. way more energy consuming compared to teaching adults that learn slow. Karena even kids that learn fast, I feel like is still draining because mungkin mereka banyak maunya ya. Sangat banyak maunya dan energinya itu cenderung banyak gitu ya. Jadi explosive full, gitu. Explosive, ya. That's the best term kan. Yeah. Kayak bombard room like kayak halo gitu. That's right. And run here and there. Yeah, They run lari-lari here and there. Sangat lari-lari. Nah, jadi tuh ya Miss, sebenarnya hari ini beberapa suggestions dari audience, dari our team adalah they want to talk about a day in the life of a teacher kan. Mereka mau ngomongin tentang sebenarnya hari-hari menjadi guru tuh seperti apa sih? Gimana gitu rasanya jadi guru, hari-harinya ngapain aja. So mungkin aku mau nanya sama Miss Anita gitu ya. Since you have been a teacher for how long Miss? Miss sudah jadi guru tuh kurang lebih 11 years. That's a really long time guys. Nah jadi within 11 years I'm pretty sure that there's one or two stories that you can share with us. But what are your initial driving force gitu ya to become a teacher? Like what eventually made you feel like maybe I should try being a teacher? Oke. Jadi sebenarnya saya itu terinspirasi dari guru SMA saya. Namanya adalah Mr. Dani. Okay, but beliau sudah berpulang ke surga gitu ya, semoga. Nah, beliau ini adalah seorang guru yang buat saya lebih dari guru yang mengajar siswa di dalam kelas, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pribadi siswanya. Jadi ketika kami belajar dengan sosok Mr. Dani ini, kami itu belajar sebagai seorang teman, kemudian orang tua. Tidak hanya sekedar guru yang ada di sekolah saja, tetapi beliau itu juga memahami psikologis anak-anak didiknya itu seperti apa, dan itu akan berpengaruh bagaimana beliau akan membawakan kelas. Jadi waktu itu kami itu habis ujian di jam sebelumnya, ujian matematika yang bikin botak gitu ya. As always from year to year. Terus? Nah kemudian Mr. Dani ini, ini anak-anaknya kok pada lusu-lusu nih. Nah kemudian kami diajak untuk menonton film. Jadi 2 jam pelajaran bahasa Inggris itu untuk menonton film saja. Dan baru nanti di minggu berikutnya kita membahas tentang filmnya. Nah jadi mungkin ini hal-hal yang perlu teman-teman guru juga perhatikan ya. Jadi kalau kita melihat siswa kita itu masih lelah gitu kan, kita harus bisa change our plan. Kalau tadinya kita misalnya mau quiz gitu ya, ini malah dapat jelek semua nih, kasihan kan. Nah langsung kita bisa, mungkin kita bisa aktivitas yang lebih ringan tapi tetap on the track, tetap dalam pembelajaran bahasa Inggris gitu. Nah dari situ saya merasa kayaknya asik ya jadi guru gitu kan. Jadi kayaknya jadi guru itu kayak mencoba memahami pribadi-pribadi lain, tetapi di situ juga kita terus belajar. Karena murid-murid kita tuh tidak akan sama di setiap tahunnya. Misalnya kalau guru di sekolah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga pasti berbeda. Sama-sama mengajar kelas 1, tetapi di tahun berikutnya pasti karakteristik kelasnya itu berbeda. Dan itu menjadi challenge tersendiri bagi saya ketika mengajar
di setiap angkatan itu berbeda, maka saya harus riset apa yang harus saya lakukan, pendekatan seperti apa, metode belajar seperti apa yang cocok untuk di setiap angkatan gitu. Iya benar Miss, tapi aku sepakat banget sama Miss. I think as a teacher one of the key traits yang aku rasa cukup understated adalah flexibility and ability to adapt ya. Karena kadang-kadang banyak yang berpikir being a teacher is just about being smart. It's just about preparing a lesson plan. But really sometimes the best plan is no plan. Because like you don't even know what you're getting yourself into. Like you don't know if you're gonna meet your student's personality 1 or personality 5 today, you know? So like mungkin mereka lagi ganti-ganti baju. Today personality 1 comes into the class very cooperative, very nice, and then you see them tomorrow and like they're entirely mad. Like they're just angry, they just don't feel like learning and everything. And I do agree with you that ultimately being a teacher is actually about just having a heart big enough for 20, 30 people in one sitting, honestly speaking. Because I don't think it's fair for them or to them as well if we demand them our standards, which I think was one of the main misconceptions, I guess, about being a teacher is that you can demand your students for a certain level of performance. Whereas I feel like no, you know, like your target should be their target, not the other way around, right? But what I've been bringing to my attention from your story is, can you tell me a little bit about your teaching journey? Because I'm honestly piqued. Where did you start? You know, initially before finally being in Eons for this 11 years of career. Okay. So I start my journey from the private lesson. Yes. Lesson privat gitu ya, Miss, rumah ke rumah. Dari rumah ke rumah. Dan saya memulai itu di tahun 2011 kalau nggak salah. Yes, 2011 gitu ya. Jadi waktu saya masih mahasiswa. Nah dari situ kenapa saya menjadi seorang guru privat? Yang pertama-tama ya karena buat nambah uang jajan gitu ya. Awalnya dari situ. Tapi dari situ kebanyakan murid-murid saya itu adalah kids. Nah di situ juga dengan bermacam-macam kids yang ada yang dimana salah satu murid saya itu kalau diajar itu dia tidak bisa duduk. Waktu itu dia manjat pohon, Miss. Wah, manjat pohon. Canggih. Manjat pohon langsung, aduh ini gimana? Gimana gue turuninnya ini ya? Murid cowok gitu kan, kelas 3 SD. Nah, siluman kucing dia gitu. Sepertinya ya. Terus? Jadi dia memanjat pohon, terus tak kasih pertanyaan vocabulary, dia nggak konsen gitu kan. Dan akhirnya saya memutuskan, kayaknya nih anak ini tipikal kinestetik kinestetik. Jadi di pertemuan selanjutnya saya menyiapkan aktivitas yang berkaitan dengan kinestetik. Yang ada gerakannya. Yaitu saya mempersiapkan scavenger hunt. Jadi kita berburu, saya siapin kartu pertanyaan, simple questions. Saya sembunyikan di sekitar halaman rumah dia gitu ya. Jadi saya suruh tutup mata gitu ya di dalam ruangan. Kemudian nanti saya panggil dia ketika semuanya sudah set. Bahkan ya saya juga harus belajar naik pohon juga ya, buat naruh sesuatu di atas pohon. Karena dia hobi banget nih lihat. Karena dia hobi banget pohon, naik pohon, lompat-lompat lah gitu kan. Ya sudah. Oh ternyata itu yang cocok buat dia. Dia suka yang kinestetik. Jadi hampir setiap pertemuan kita pakai metode seperti itu dengan topik yang berbeda-beda. Kan itu awalnya seperti itu, mulai dari kelas-kelas privat. Kemudian ada beberapa juga project yang menjadikan saya guru itu adalah kayak saya juga sebenarnya nggak cuma ngajar bahasa Inggris, Miss, juga bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah kalau ini anaknya tidak yang manjat-manjat pohon karena sudah lebih dewasa ya. Udah agak lebih manageable ya, Miss. Betul banget. Nah itu ada beberapa project, dapat tawaran dari teman saya. Dan saya coba lakukan itu mulai dari tahun 2013 sampai sekarang. Gitu. Dan sudah 10 tahun ya kira-kira sudah 10 tahun gitu. Kemudian selepas saya kuliah, saya lulus tahun 2014 S1-nya. Kemudian saya melamar pekerjaan di sebuah kursusan bahasa Inggris tapi belum di IONS, Dan di situ saya banyak belajar tentang metode pengajaran, terutama mengajar anak-anak. Karena tempat ini spesialisasinya adalah untuk mengajar anak-anak. Betul.
Ya kira-kira kurang lebih 1,5 sampai 2 tahun saya di sana. Kemudian saya resign karena saya ingin melanjutkan S2 waktu itu. Dan di sana pun saya juga mempelajari tentang yang namanya educational psychology. Di situ kami belajar, oh ternyata pendekatan untuk mengajar anak-anak, teenagers dan juga adults itu sangat-sangat berbeda. Bahkan sama-sama kids saja itu akan berbeda pendekatannya karena tergantung dari karakternya. Oke, nah kemudian selepas saya lulus dari S2, saya mendaftar ke sini. Waktu itu sini sedang membutuhkan guru dengan spesialisasi mengajar anak-anak. Wah, cocok nih kayaknya sama saya nih, gitu kan. Merasa pas ya, Mas ya. Merasa pas ya, karena wah kayaknya pengalaman saya lebih banyak untuk mengajar anak-anak. Oke. Dan saya mendaftar ke sini, kemudian diterima dan saya mendapatkan kelas waktu itu adalah kelas namanya kelas Kiwi. Kiwi itu umur berapa ya, Miss? Aku lupa. 4-5 tahun. Ada, tapi di kelas saya waktu itu ada yang umur 4 tahun sama sekali belum pernah belajar bahasa Inggris dan belum pernah sekolah di preschool gitu, belum. Jadi baca tulisnya masih susah semua. Masih susah semua. Kemudian ada yang umur 5 tahun, ada yang umur 6,5 dan hampir 7. Jadi ada 4, 5, 6 dan hampir 7 itu. Itu kan sudah berbeda sekali karakteristiknya. Betul. Coba Bisku ini bayangkan waktu itu saya guru baru di sini. Kemudian saya punya kira-kira 8 siswa dengan berbagai macam karakter, berbagai macam umur, gitu kan. Ada yang paling pinter, paling cepat ini yang hampir 7 tahun. Jadi dia sudah TKB 2, mau ke kelas 1. Baca tulisnya sudah lancar. Ada yang 4 tahun. Nah loh. Apa itu? Megang pensil aja masih bingung gitu kan. Masih kaku ya. Masih kaku. Alfabet saja belum tahu gitu kan. Huruf A itu seperti apa. Jadi B itu gimana ya? B itu seperti apa. Itu tuh belum tahu. Jadinya ada waktu di mana di kelas itu ketika saya minta untuk tracing, jadi ABC-nya sudah ada titik-titiknya itu. Oh iya, ditebelin ya? Ditebelin. Itu untuk anak yang B2, easy peasy, lemon squeezy kan. Sama sekali gak ada tantangan. Tapi untuk yang 4 tahun, kemudian yang baru saja masuk TKA, itu masih sulit. Iya, masih sulit. Jadi kadang-kadang saya, waduh ini gimana nih. Jadi kadang-kadang saya berikan aktivitas ekstra untuk yang kelas B2 itu. Biar dia merasa cukup seimbang ya. Bener banget. Nah ada cerita menarik nih dari kelas ini. Apa tuh Bis? Di kelas Kiwi ini. Jadi di kelas Kiwi ini adalah ada beberapa siswa ya yang memang badannya masih kecil sekali. Dan itu kesulitan kalau harus pipis di toilet sendiri. Waduh. Jadi tugas saya apa teman-teman? Nemenin dia gitu kan. Tugas saya nemenin dia. Jadi Miss pipis, oke. Tuk satu sudah diantar, yang lainnya saya tinggalkan di kelas. Balik, ada satu lagi bilang, Miss mau pipis, oke. Antar lagi bolak-balik. Nah lama-lama, ada potensi nih seperti ini, mungkin karena kedinginan ya AC ya, jadi kebelet pipis terus saya tanya, oke, kalau ada yang mau pipis, siapa yang mau pipis sekarang gitu kan? Nah, pada angkat tangan gitu, oke. Yang cewek-cewek nanti Miss temenin. Jadi satu-satu saya masuk kamar mandi, nyebokin juga Miss, gitu kan. Bantuin dia naik, nyebokin juga, benerin celananya, bantuin cuci tangan. Nah seperti itu ya. Kalau ada 4 orang ya antrilah. Yang di kelas pasti chaotic gitu ya. Mereka pasti mainan waktu itu masih pakai smartboard, entah smartboardnya dicoret-coret, dipukul-pukul atau gimana gitu. Nah itu salah satu tantangannya. Jadi ketika menjadi guru, terkadang memang harus ada yang kita tinggalkan gitu ya. Jadi ada yang kita tinggalkan ya sudah, yang nggak pipis saya tinggalkan dulu, saya mau asistensi yang mereka mau pipis nih karena berbahaya kalau mereka dilepas sendiri, takutnya jatuh ke kamar mandi. Itu kan tanggung jawab kita juga ya. Dan lebih urgent juga seperti itu. Mereka nggak bisa fokus juga kalau misalkan mau pipis. Dan anak kecil tuh pasti bunyi terus kayak Miss mau pipis gitu. Dan jangan sampai ngompol di kelas, ribut lagi gitu kan. Repot lagi benar. Iya repot banget. Gitu. Jadi salah satu cerita menariknya ya di situ. Oke, jadi sebelum saya mendapatkan kelas itu, ketika saya mengajar kids itu nggak pernah yang namanya mengajari dia pipis atau nemenin pipis gitu, nggak pernah. Tapi ini ada 8 orang, ada 8 orang yang 4 cewek pipis semua. Oke deh, berarti yang 8 ini ya sudahlah, nanti diurusi nanti aja gitu kan. Ditunggu dulu gitu. Nah itu salah satu challenge-nya juga. Tapi ada juga challenge yang
ada satu anak di kelas yang ini juga, dia itu masih cenderung destruktif. Dia itu pengennya diperhatikan, menjadi princess the one and only yang ada di situ. Dia mau jadi center of attention. That's right. Dia maunya jadi center of attention. Kalau gurunya sedang mengajari temennya, itu ada kecenderungan dia itu akan marah. Karena kayak harusnya lo ngajarin gue aja gitu. Aku aja, pokoknya bu guru tuh sama aku aja gitu loh. Oh, diambil alih dia. Diambil alih ya gitu kan. Nah, waktu itu pernah kan saya tidak bisa kalau harus selalu sama dia. Harus bagi-bagi. Harus bagi-bagi karena haknya sama kan di kelas. Jadi ketika saya mengajari seorang anak, sama-sama usianya sekitar 4 tahun mau ke 5 tahun gitu. Yang ini kebetulan si anak A ini anteng, cenderung memperhatikan, cenderung fokus ke diri sendiri gitu kan, dan dia cenderung bisa cuek sama any kind of distraction. Kemudian ketika saya mengajari dia, datanglah si anak ini yang tuk-tuk-tukin nih. Miss aku mau diajarin yang ini. Oh ya sebentar ditunggu ya. Nah ditunggu ternyata dia ngambil spidol atau pensil gitu ya. Gitu ya. Bukan tak gini, tapi ngancem ke anak yang saya ajarin. Ya ampun. Gini. Gitu kan. Oke deh. Oke, pensilnya diletakkan. Miss akan ke meja kamu nanti. Sebentar, ditunggu sebentar. Baru dia mau. Dan itu kejadian seperti itu berulang gitu. Jadi untung si anak ini cuek yang. Cuek banget. Walaupun jadi mungkin karena si anak ini cuek, kemudian dia tuh pengennya diperhatikan, dia makin kesel. Jadi waktu itu si anak ini juga diajak-ajak, apaan? Gambarnya jelek, tulisannya jelek, gitu aja nggak bisa. Ya cuek aja. Dia yang kayak alah peduli amat nih. Peduli amat, cuman diliatin cuman gini doang. Ya udah lagi. Ya gimana nggak kesel ya juga temennya ngeledekin. Iya, temennya ngeledekin, nggak ada respon apa-apa. Ya, itu dalam hati saya ketawa sebenarnya. Tapi kan saya nggak bisa ketawa. Gitu, ya. Kasian deh. Gitu kan. Tapi ya itulah pelan-pelan diajarin untuk memahami teman-temannya gitu. That's a really interesting story actually. Aku beneran invested ya, Miss. Karena kayak mungkin aku juga orang yang menyukai anak-anak dari aku kecil gitu ya. Tapi I feel like what you did is very honorable dan cukup courageous in a sense ya. Karena aku aja I don't have the consistency to follow through teaching children loh. Karena aku ngerasa kayak aku bisa kalau harus ngajar mereka cuma kayak 5 meeting. Tapi 20 meeting aku ngajar mereka, aku kayak wah tolong bawa gue pulang. Karena benar-benar I'm tired. Karena maksudnya kelas aku tuh kan kadang-kadang bisa back to back padet gitu kan dia. Maksudnya mungkin ada yang IELTS, ada yang exam prep. Jadi ketika itu ditabrakin sama kids, itu rasanya benar-benar kayak gitu. Aku tuh pernah dapat dulu tuh in my case yang agak mirip kayak gitu, Miss, ceritanya agak-agak unik tuh kangaroo apa ya, aku nggak salah. Sama apa sih Miss online tapi yang belajarnya masih anak-anak kecil banget yang TKA TKB itu namanya apa ya? Dolphin ya, dolphin atau apa sih? Penguin. Antara itulah dolphin atau penguin itu pokoknya tapi online waktu itu. Itu juga jadi lebih tricky kan karena maksudnya kitanya nggak bisa megang langsung. Jadinya there has to be a lot of methods kan, harus di-share screen lah, harus pakai online game sites atau kita pull up like a board atau a paper gitu kan. Terus yang kangaroo itu yang waktu itu aku relate yang masalahnya kayak your case yang anaknya cukup nggak kooperatif gitu. Anaknya kayak tapi waktu itu yang dibully itu cewek dan karena ceweknya itu mungkin ngelihatnya kayak it's a threat ya karena anaknya cowok gitu. Lebihnya jadi anaknya banyak ngumpet-ngumpet gitu loh. Dia kayak megangin kaki aku terus kayak Miss tolongin, terus aku kayak cuman gitu kayak going crazy. But like that's why guys, gak semua orang itu bisa kayak Miss Anita sih jujur ya. Banyak banget guru-guru yang mengajar anak kecil itu yang menurut aku sangat sabar sih. You guys are very patient. You guys are actually very 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 smart I would say. Karena it's not easy loh. Gak gampang untuk bisa incorporate bikin a lesson plan module dan approach yang mereka suka. And most of them than not kayak banyak dari mereka yang jadi gak suka gurunya kan lama-lama. Dan menurut aku the moral weight of being a teacher for kids itu lebih besar daripada being a teacher for adults. Karena you basically determine whether or not they would like learning what they're learning. If they hate you, most likely mereka gak akan suka apa yang
mata pelajaran ini gitu loh, and they wouldn't want to learn, and you're basically planting seeds of self limitation once you are not up to their standards basically. Jadi ya, tapi what I'm last but not least ya, misalnya aku agak penasaran tuh sebenarnya tentang dulu Miss Anita itu ngambil kuliahnya apa? Is it like pendidikan atau sastra atau malah mungkin yang lain? And so far, have you always liked children atau did you kayak picked it up on the way waktu kayak there is like 1 or 2 stories of an encounter that you had with children gitu. And last but not least, tapi ini nanti satu-satu aja. Last but not least yang aku mau tanya adalah what makes what eventually drives you akhirnya? Tadi kan awalnya karena your teacher, but what eventually pushes you to continue on this path, knowing that we all know gitu, buka-bukaan jadi guru itu mungkin we're not as uang yang kita dapat itu nggak akan sebanyak kalau mungkin kita kerja korporat, kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan besar. Dan jujur energi yang dipakai tiap hari itu juga ngalah-ngalahin orang yang kerja 12 jam, karena kita kan maksudnya dalam 5 jam itu there's so much emotions kan, so much stories that we have to listen to. So what eventually became your reason to keep on continuing what you're doing gitu? How does being a teacher fulfill you basically? But I guess that's about it. Okay. Tadi dari yang pertama berarti kayak Miss dulu tuh kuliahnya apa, sama yang kedua tadi have you always liked children? Oke, yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu saya dulu kuliahnya di pendidikan bahasa Inggris. S1-nya pendidikan bahasa Inggris, kemudian S2-nya juga pendidikan bahasa Inggris. Jadi linear ya. Emang Miss udah specialize-nya in education. Iya, in education. Kenapa saya S2-nya ngambil pendidikan bahasa Inggris itu karena dari pengalaman kerja juga gitu. Ada sesuatu yang mau saya gali lagi ya. Salah satunya tentang educational psychology itu. Kemudian yang kedua tadi apa ya? Have you always liked children? Pertama-tama enggak. Actually not ya, initially. Actually not. Tapi entah kenapa saya merasa children tuh suka sama saya gitu loh. Iya ya, gue tuh ngerti loh, tapi I relate to that. Terus? Iya kan? Kenapa kayaknya children tuh suka sama saya ya. And then I try, mungkin ini adalah salah satu kelebihan yang saya belum lihat waktu itu. Tapi kemudian saya menerima kayak, saya pikir saya harus mengembangkan hal ini. Ini salah satu yang menjadi kekuatan saya untuk mengembangkan diri saya sesuai dengan talenta yang diberikan ke saya gitu kan. Nah, jadi by the time saya mulai suka dan mulai eksploratif dengan bagaimana mengajar anak-anak. Dan itu menjadi serunya adalah ketika kita mencoba untuk mencari metode yang baru dalam mengajar, mencari aktivitas yang baru dalam mengajar. Kemudian itu berhasil diterapkan, itu rasanya seneng banget, kan? Tapi ya tidak selalu semuanya berhasil. Kadang ada juga sudah mempersiapkan, lama-lama ternyata nggak berhasil gitu kan. Nah itu juga menjadi tantangan buat oke deh, mungkin aku harus cari sesuatu yang baru lagi supaya aku trial bisa and error for trial life, and error all the time. For life, for a life. Nah itu jadi seperti itu adalah bagian dari hidup saya, itu bagian dari pekerjaan saya sebagai seorang guru gitu itu. Ya, I see. Benar sih Miss. Aku ngelihatnya adalah so far I feel like you have such great love sebenarnya for what you do, which I feel like is the right thing. Because many teachers yang aku lihat zaman sekarang, I had my own fair share of experiences dengan guru-guru juga in my past ya. Which sebenarnya our reasons for eventually choosing to be a teacher was pretty identical. Karena aku ngerasanya kayak the teacher in my past have been, one of them is really good and the others are just very beep gitu. Jadinya kayak it's just awful, And I also see that you are not just teaching for the sake of it. You're not teaching just for the sake of, making sure that your students understand. But you're also teaching to basically teach them that they have an ally. That's what I feel from you. Kalau no matter what happens, you're also a friend above all. Gitu loh. Kayak you're a friend, you're a partner. Jadi I think that makes students' experience in learning with you just all the more worthwhile, all the more valuable. Karena I think you'll be a teacher that they remember for a very long time. Yeah. And hopefully. And for one teacher to another, it's really refreshing to see ada orang yang sampai sekarang tuh masih bener-bener
you put your heart into what you do. Karena banyak yang tidak. I mean, we both know how teachers are makin kesini. Yang mereka ngejar paycheck after paycheck and be a corporate ladder person and don't become a teacher. Karena kayak lo gak bisa jadi guru berharap cuman buka kertas, print out, tolong dikerjakan. Like that's not how being a teacher works. Being a teacher also means that lo harus sacrifice your energy. You have to sacrifice your time. Lo emotions. Karena kadang they would piss you off. Like we can't lie about that. Kayak maksudnya ini adalah sebuah hal yang manusiawi ya guys. Kayak we are humans too. We feel what it feels to be angry, to be frustrated especially, and to run out of patience. Tapi even until then you cannot really, there's some lines you can't cross really. Kayak even if lo harus tegas kan kita gak bisa take the liberty of marah-marah. Yes. And sometimes even banyak guru yang play it safe and just udah gue biarinin aja. And you're basically straying off from the right path. Because sometimes it's really necessary kayak tadi Miss yang untuk harus ngomong pensilnya diambil jadi tegas dan kayak you can't be doing this gitu loh. Kayak have a seat and I'll come to you later. Some students tuh harus seperti itu. Karena kadang their parents are not doing their job and like they're just like okay then teachers please help us out gitu. That's right. Yeah. Jadi that leads me to my last point. What keeps you going? What fulfills you? And like, how has being a teacher all this time changed your life? I see. Okay. Sebenarnya ada satu hal itu yang membuat saya itu semakin mencintai apa yang saya lakukan. Yaitu ketika biasanya in the end of the semester, in the end of the meeting, and I've got a good feedback from them. And they said that I want to be a teacher like you. Yeah. Nah, itu yang membuat I want to be you or even. I want to be you. I want to be a teacher like you. Nah, itu yang membuat saya appreciate it. Right? Jadi kalau kita bicara tentang kalau jadi guru lah gajinya berapa sih gitu kan. Betul. Kayak yang tadi Ku ini bilang. But then di balik itu semua ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar yang namanya uang. Honor ya. Lebih besar dari itu. Yaitu seperti aktualisasi diri saya. Saya tahu potensi saya apa, kemudian saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini bisa membawa dampak positif bagi orang dan terutama bagi diri saya sendiri untuk selalu tetap belajar. Dan itu yang membuat saya hidup dan membuat saya okay, this is what I want to do and I will continue doing this. Jadi menjadi guru itu tidak hanya membimbing anak-anak diri saja, tetapi juga mengembangkan diri saya di setiap harinya, di setiap intake-nya gitu ya, dan di setiap semester kita akan selalu mengubah cara kita untuk mengajar. Kayak main Lego ya, Miss, kayak main Lego, bongkar pasang. Kayak yang seperti saya bilang tadi, bisa jadi metode A bekerja untuk kelas A, metode B tidak. Metode B tidak. Jadi kita harus mencari metode yang baru. Dan itu yang saya temukan bahwa saya menikmati proses dalam trial dan error. Saya menikmati proses riset saya sebagai seorang guru dan juga mengaplikasikan apa yang sudah saya susun gitu. Dan kayaknya kalau aku dengar dari Miss, I also have the sense yang you also enjoy the process of learning gak sih? Yang benar-benar ibaratnya maybe they are learning a lot from us, but so are we gitu kan. Yes. We are also learning a lot gitu loh. Dari mereka belajar banyak banget kayak tentang bagaimana cara menjadi mungkin orang yang lebih in touch sama emotions kita. Bagaimana punya empati bahkan ketika kita marah gitu loh. How do we break down difficult or complex concepts to something that is easy to digest atau bahkan in a fun way. I think being a teacher is really not as simple as y'all think. Ya maksudnya kayak nggak semudah itu juga kan. Nggak semudah itu juga. I see. I think I just want to extend like from one teacher to another kayak it's really apa ya, heartfelt sih. Dari tadi aku ngobrol jujur aja I feel gue tuh agak terharu gitu loh. Gue kayak heartfelt ngerasanya karena kayak I genuinely could feel the love that you have, at least the passion that you have for your job gitu, and the care that you have for your students. I mean, I've taught your classes before, kayak one of your classes. And I can see how they enjoyed it with you gitu. Karena they would tell me stories about Miss Anita this, Miss Anita that. And I would always be like kayak, oh gimana? I mean like, what can I say? Kan kalau udah kayak gitu kan maunya didengerin ya mereka. Jadi kita yang kayak, oh ya terus gimana? Ya Miss, bisa kalau sama Miss Anita tuh di kelas gini. Oke,
I'll follow that then. Karena berarti mereka sudah nyaman dengan itu gitu. And I think that's just proof of how you have managed to basically merangkul satu-satu murid Mbak sih. Jadi I think that what I want to kayak ask terakhir adalah if you can give any closing remark, what would you give to our listeners? Being a teacher is not only teaching but also learning all the time. So that's my remark. Kayak ngajar itu bukan hanya sebatas kita yang mengajarkan, tapi kita juga belajar. Even we can learn from our peers. Ya kan? Kita kan kalau sebagai guru, kalau ketika menemui case-case yang sulit seperti tadi ya, dengan anak yang sulit, tentu kita butuh pandangan orang lain. Jadi benar nggak sih yang saya lakukan gitu kan? Jadi waktu itu ketika waktu itu datang, maka teman-teman guru ketika mengalami kesulitan jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk bertanya ke orang yang sekiranya bisa membantu teman-teman. Paling tidak untuk melihat point of view yang lain. Apakah yang teman-teman lakukan itu benar atau enggak? Terutama kalau mengajar anak-anak yang tantangannya itu cukup besar ya, dan sangat tricky ya. Moodnya anak-anak itu kan up and down juga kan. Nah mungkin kita bisa juga untuk sharing, bisa ke peers kita, bisa ke peer teaching kita, atau ke guru yang teman-teman rasa lebih senior gitu. Actually iya sih benar ya, jadi it takes a lot of introspection, it takes a lot of reflection. Sebenarnya jadi guru tuh banyak kontemplasinya sih, banyak periode menilai diri sendiri juga di akhir ya. Actually satu lagi nih, terakhir. What would you let's say ini kita our listeners ini kan mainly bukan guru ya, maksudnya tapi lebih ke orang pada umumnya yang tidak involved dalam bidang edukasi. How would you recommend these people, especially parents ya, to choose the right teacher for their children? Atau kayak guru-guru seperti apa yang menurut Miss? Miss nih misalkan sebagai orang tua, what kind of teachers or institution, atau nggak harus institusi sih, guru aja, yang mana sih yang menurut Miss tuh yang bagus, yang baik, dan memang sudah seharusnya diberikan ke anak-anaknya gitu. Pertama kalau sebagai orang tua tentunya harus tahu nih visi untuk hire seorang guru, misalnya guru private kayak atau guru ke institusi gitu ya. Apa sih yang orang tua inginkan untuk anaknya? Misalnya anaknya ini butuh conversation, atau anaknya ini butuh pendampingan untuk pelajaran di sekolah. Nah itu dulu, apakah guru ini kompeten atau tidak? Nah itu biasanya akan terlihat seiring berjalannya waktu ya. Jadi sebagai orang tua pun juga harus mengevaluasi nih setelah meeting 1, meeting 2, anaknya cocok enggak? Bisa secara personal, itu yang paling penting. Benar. Secara personal anaknya cocok enggak? Kemudian secara kognitif gitu ya, secara bagaimana guru itu bisa mengajarkan materinya itu cocok atau enggak? Itu kan juga bisa dilihat dari progres anaknya yang tadinya apa yang enggak bisa menjadi bisa kayak gitu. Jadi ada 2 hal itu yang orang tua harus pikirkan ketika akan misalnya memberikan pelajaran tambahan gitu ya untuk anaknya lewat guru les. Nah, itu juga harus dipertimbangkan sekali, apakah gurunya ini dan anaknya ini bisa cocok, bisa nyambung atau enggak. Karena kalau enggak nyambung akan sulit, anaknya tuh pasti enggak akan nyaman belajar. Kalau enggak nyaman belajar, ya apakah pelajarannya bisa masuk gitu kan. Jadi kan ketika gurunya datang aja pasti udah apaan sih gitu. Apaan sih? Mau tidur ya gitu. Kan, mau tidur, atau waktu alasan lesnya telat-telat gitu. Lesnya telat-telat ya kan. Datang ke tempat les itu udah lemes, yang dipegang HP doang gitu kan. Jadi memang harus orang tua juga harus mengkomunikasikan ke anaknya bahwa kamu butuh tambahan pelajaran ini, kamu butuh pengembangan skill di bahasa Inggris loh. Kan. Jadi mereka nggak merasa dipaksa. Nggak merasa dipaksa, jadi diberikan pengertian dulu. Kemudian juga harus melihat bagaimana gurunya mengajar. Mungkin orang tua tidak akan datang ke kelas ya Miss ya, tetapi kan itu bisa bertanya ke anaknya, gimana tadi lesnya, seru was it atau good? Ya, jadi harus memang komunikasi orang tua dan anak itu juga harus berjalan. Gitu.
Kayaknya ini juga maksudnya input yang bisa kalian cari for adults ya, yang mungkin kalian udah gak mengandalkan orang tua lagi lah. Itu yang di-assess tadi. Yes. 2 skala itu tadi, personal, kognitif, dan juga your overall experience aja belajar tuh seperti apa. If you feel like you have to like menyeret-nyeret diri just to get to class, you might not be with the right teacher mungkin, atau you might not come in with the right motivation, I guess. Yes. Nah jadi I guess kita cukupkan dulu ya mungkin, karena maaf guys waktunya sudah habis. Jadi thank you very much for listening to our podcast, dan semoga hari ini sesi curhat 2 guru dan a day in the life of a teacher ini bisa banyak menjawab pertanyaan teman-teman semua. And bye bye. Thank you.